Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H dari kelas AKM 1C. Kami akan membahas jawaban dari tugas kelompok week 14. Perkenalkan, saya Imaniar Safitri dengan NPM akhir 175. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia dengan nomor NPM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Sabila Oktaviona dengan nomor NPM akhir 074. Perkenalkan, saya Aisyah Khalifatur Rasyida dengan NPM akhir 150. Yang pertama yaitu soal liabilitas jangka pendek. Jadi PT Sejahtera memiliki saham beredar sebanyak 100.000 lembar dengan nilai nominal 1.000 per saham. Pada tanggal 15 April 2025, direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 150.000 per saham yang akan dibayar pada tanggal 15 Mei 2025. Jadi yang diminta ini menghitung total dividen yang harus dibayar, lalu membuat jurnal saat pengumuman dividen dan membuat jurnal saat pembayaran dividen. Jadi yang pertama ini menghitung total dividen. Pada tanggal 15 April 2025 tadi kan, direksi mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 150 per saham. Maka total dividen yang dibayarkan adalah 100.000 saham dikali 150 rupiah menjadi sebesar 15 juta ribu rupiah. Lalu pada saat pengumuman dividen, perusahaan mencatat pengurangan laba ditahan dan muncul kewajiban baru berupa utang dividen. Jadi jawaban nomor 2 itu jurnal yang dicatat, yaitu laba ditahan pada utang dividen sebesar 15 juta ribu rupiah. Lalu pada tanggal 15 Mei 2025, perusahaan melakukan pembayaran dividen tersebut. Jadi jawaban yang nomor 3 ini jurnal yang dicatat yaitu utang dividen pada kas sebesar 15 juta ribu rupiah yang menunjukkan pengeluaran kas kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu soal provisi. PT Megatani berencana melakukan efisiensi tenaga kerja pada akhir tahun 2025 dan telah mengumumkan rencana resmi kepada karyawan pada tanggal 1 Desember 2025. Rencana tersebut mencakup pengurangan 20 karyawan, masing-masing akan menerima pesangon sebesar 50 juta. Proses PHK-nya akan dilakukan pada akhir Januari 2026. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah perusahaan harus mengakui provisi pada 31 Desember 2025? Pertanyaan yang kedua, jika iya, buatlah jurnal yang sesuai. Jawabannya yang pertama, apakah perusahaan harus mengakui provisi pada 31 Desember 2025? Iya, perusahaan tersebut harus mengakui provisi karena ada kewajiban kini yang sebagai keputusan dan komunikasi resmi kepada karyawan dan jumlah yang dapat diestimasikan secara andal serta dapat menghitung pengeluaran ekonomi yang mungkin terjadi. Dua, jurnalnya yaitu beban pesangon pada provisi pesangon sebesar 1 miliar yang diperoleh dari 20 karyawan, masing-masing karyawannya 50 juta dan totalnya 1 miliar. Selanjutnya ada soal kontingensi. PT Amanah Transportasi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan berat pada kendaraan pihak ketiga dan menimbulkan luka serius pada pengemudi pihak tersebut. Pihak korban menggugat PT Amanah sebesar 500 juta. Pada saat tanggal laporan keuangan pada 31 Desember 2025, proses hukum masih berlangsung. Namun, pada 15 Januari 2026, pengadilan memutuskan PT Amanah bersalah dan harus membayar sebesar 450 juta. Perusahaan menyatakan tidak akan mengajukan banding dan menerima keputusan tersebut.
Pertanyaan yang pertama, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kejadian ini dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025? Dua, buatlah jurnal akuntansi yang dibutuhkan. Jawaban untuk soal kontingensi yang pertama, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kejadian ini dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025? Keputusan pengadilan keluar sebelum laporan keuangan diterbitkan. Maka ini dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan yang mengonfirmasi kondisi yang sudah ada. Sesuai dengan PSAK 8, oleh karena itu provisi harus diakui dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025 dengan jurnal beban gugatan hukum pada provisi gugatan hukum sebesar 450 juta rupiah. Kemudian soal selanjutnya itu kita menganalisis ada apa saja liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi dari perusahaan go public. Di sini kita mengambil dari PT Bank Danamon Indonesia. Nah, untuk PT Bank Danamon Indonesia, kita mengambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, yang pertama, eh, kita akan menganalisis liabilitas lancar dari PT Bank Danamon. Nah, di sini ada 10 liabilitas lancar yang sudah saya highlight beserta dengan catatan dari keterangan liabilitas tersebut. Nah, yang pertama itu ada liabilitas lancar berupa simpanan nasabah. Jadi di sini PT Bank Danamon itu memiliki liabilitas lancar berupa simpanan nasabah dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Untuk mata uang rupiah sebesar 132.122.434 dan pada mata uang asing sebesar 18.447.035 sehingga total liabilitas lancar berupa simpanan nasabah yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia sebesar 150.569.469. Kemudian liabilitas lancar yang kedua ada simpanan dari bank lain. Dapat berupa eh, dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing. Di sini ada beberapa simpanan dari bank lain untuk jenis mata uang rupiah itu ada giro, tabungan, deposito dan deposit on call dan juga call money. Untuk mata uang rupiah sebesar 3.635.596. Kemudian untuk mata uang asing ada deposito, giro, dan call money. Ada deposito dan giro sebesar 4.200 sebesar 569.153 sehingga total liabilitas lancar dari simpanan dari bank lain sebesar 4.204.749. Kemudian liabilitas lancar yang ketiga ada utang akseptasi. Utang akseptasi ini dapat berupa dari bank lain maupun dari debitur. Untuk mata uang rupiah ada utang akseptasi sebesar 137.847, sedangkan untuk mata uang asing itu ada sebesar 998.193, sehingga total dari jumlah utang akseptasi yang dimiliki Bank Danamon ada sebesar 1.136.000. Kemudian yang keempat ada liabilitas lancar berupa utang obligasi. Utang obligasi di diklasifikasikan sebagai utang liabilitas lancar karena harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang-utang yang sebelumnya juga. Nah, di sini ada beberapa utang obligasi yang dimiliki dari entitas anak PT Danamon Indonesia. Yang pertama itu eh, untuk mata uang rupiah sebesar 6.390.610. Sedangkan ada beberapa bebannya. Yang pertama itu ada beban emisi obligasi yang belum diamortisasi dan estimasi untuk
keperluan konsolidasian, sehingga neto dari utang obligasi entitas anak berupa ADMF yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia sebesar 6.307.230. Kemudian ada suku mudoraba. Di sini PT Bank Danamon Indonesia memiliki entitas anak yaitu ADMF. Nah, di ADMF ini memiliki suku mudoraba dengan total suku mudoraba itu sebesar 831.830. Kemudian ada liabilitas lancar juga berupa pinjaman yang diterima. Nah, pinjaman yang diterima nah, liabilitas ini berasal dari entitas anak PT Bank Danamon Indonesia dari bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, dan seterusnya. Sehingga total dari pinjaman yang diterima oleh entitas anak PT Bank Danamon Indonesia itu sebesar 10.450.188. Next. Kemudian liabilitas lancar yang ketujuh itu ada utang pajak. Di sini utang pajaknya itu ada dua yang dimiliki dari PT Bank Danamon Indonesia sendiri dan yang dimiliki entitas anak PT Bank Danamon Indonesia. Di sini untuk utang pajak dari PT Bank Danamon Indonesia yang dari bank itu ada pajak penghasilan, pajak dan pajak pertambahan nilai. Sehingga total utang pajak yang dimiliki oleh bank sendiri itu ada 123.298. Sedangkan utang pajak yang dimiliki entitas anak PT Bank Danamon Indonesia itu ada dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sehingga total utang pajak yang dimiliki entitas anak PT Bank Danamon Indonesia itu sebesar 136.152. Nah, total dari utang pajak yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia itu ada 259.450. Nah, yang ke-8 itu ada liabilitas derivatif. Untuk liabilitas derivatif ini didapat dari liabilitas dari Bank MUFG dan juga PT JACCS MPM Finance Indonesia. Untuk total liabilitas derivatif yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia itu sebesar 11.941. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi ini didapat untuk tahun 2024 eh, itu didapat dari perjanjian pinjaman subordinasi dengan MUFG Bank pada tanggal 27 November 2018. Nah, kemudian jumlah pinjaman subordinasi yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia itu sebesar 25.000. Nah, untuk yang ke-10 itu ada liabilitas lancar berupa beban-beban yang masih harus dibayar dan juga liabilitas lain-lain. Di sini tuh berupa provisi pinjaman yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, cadangan imbalan kerja karyawan, utang bunga, pembelian efek-efek yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, dana setoran, utang kepada dealer, kerugian kredit ekspektasian yang berupa transaksi transaksi rekening administratif, kemudian ada liabilitas terkait transaksi asuransi, pajak final, kewajiban kepada cardholder, liabilitas transaksi nasabah, instrumen BI, kemudian ada utang pada merchant, setoran jaminan, cadangan biaya lainnya, utang dividen, dan lain-lain. Nah, di sini sehingga dapat diketahui bahwa total dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia itu sebesar 11.329.809. Next. Lalu selanjutnya yaitu liabilitas provisi pada PT Bank Danamon Indonesia. Yang di sini terdapat provisi pinjaman diterima di muka pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Nah, di sini ada provisi pinjaman diterima di muka yang sebesar 3.435.294 rupiah pada tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 3.651.679 rupiah. Nah, provisi ini termasuk liabilitas karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di masa depan setelah pinjaman diterima. Next. Lalu selanjutnya ada liabilitas kontingensi pada PT Bank Danamon Indonesia. Nah, di sini terdapat dua jenis mata uang, yaitu rupiah dan juga mata uang asing. Nah, untuk kontingensi PT Bank Danamon Indonesia ini berbentuk dalam garansi yang diterbitkan, yaitu ada garansi bank dan juga standby letters of credit. Nah, standby letters of credit ini adalah janji tertulis dari bank yang bersifat tidak dapat dibatalkan yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar kepada penerima manfaat jika pemohon prestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Nah, untuk garansi bank pada tahun 2024 sebesar Rp6.759.423, sedangkan untuk standby letters of credit sebesar Rp624.536, dan untuk mata uang asing garansi bank sebesar Rp379.946, untuk standby letters of credit sebesar Rp555.650. Nah, untuk jumlah liabilitas kontingensinya itu sebesar Rp8.319.555. Next. Sekian presentasi dari grup H. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.